Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kumaira dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang financial leverage and capital structure policy. Capital struktur adalah jumlah hutang atau ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Capital struktur terbagi menjadi dua. Yang pertama, firm value and stock value, di mana suatu perusahaan melakukan pinjaman dan pinjaman tersebut adalah untuk membayar dividen para pemegang saham. Maka perusahaan tersebut pada aset tidak akan ada perubahan secara langsung, namun ekuitas akan menurun dan hutang akan meningkat. Jadi perubahan nilai suatu perusahaan sama dengan perubahan pada nilai sahamnya. Yang kedua, capital structure and the cost of capital, yaitu nilai perusahaan bernilai maksimal pada saat WACC yang bernilai minimum, atau rasio hutang terhadap ekuitas mempresentasikan nilai struktur modal optimal jika nilai WACC berada pada nilai terkecil. The effect financial leverage. Financial leverage mengacu pada jumlah hutang. Financial leverage dianggap menguntungkan apabila laba yang diperoleh lebih besar daripada beban tetap yang timbul akibat penggunaan hutang tersebut. Financial leverage dianggap merugikan apabila laba yang diperoleh lebih kecil daripada beban tetap yang timbul akibat penggunaan hutang tersebut. Financial leverage, earning per share atau EPS, dan return of equity atau ROE meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan, maka akan mengakibatkan aktiva perusahaan juga meningkat. Dengan meningkatnya aktiva perusahaan, maka diharapkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut juga akan meningkat. Apabila laba perusahaan tersebut meningkat, maka return on equity juga akan meningkat. Di samping itu, financial leverage juga mengalami kenaikan akibat dari meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan tersebut. Apabila laba naik, maka EPS juga naik. Corporate borrowing and homemade leverage. Homemade leverage adalah salah satu jenis pendanaan dengan cara para pemegang saham melakukan pinjaman atau meminjam menggunakan dana pribadi para pemegang saham. Yang contohnya seperti 1. Efek dari financial leverage bergantung pada EBIT perusahaan. Saat EBIT tinggi, leverage akan lebih menguntungkan. Yang kedua, leverage menaikkan tingkat pengembalian pemegang saham sesuai dengan indikasi perhitungan ROE dan EPS. Yang ketiga, para pemegang saham lebih memiliki resiko pada perubahan struktur modal karena EPS dan ROE lebih sensitif terhadap perubahan EBIT. Sekian, terima kasih. Capital structure and the cost of equity capital. M&M Proposition 1 atau The Pi Model. Teori Modigliani and Miller atau teori MM menyatakan bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak memengaruhi nilai perusahaan. Ukuran pi tidak tergantung bagaimana pi tersebut dipotong. Pada diagram lingkaran ini, value of firm, stocks-nya 40%, bonds-nya 60%. Menjadi stocks-nya 60%, bonds-nya 40%. M&M Proposition 2 atau Cost Equity and Financial Leverage. Walaupun perubahan struktur modal tidak merubah total value perusahaan, namun merubah utang dan ekuitas perusahaan. Kita abaikan teks atau pajak. Maka weighted average cost of capital dengan rumus WACC sama dengan buka kurung E dibagi V tutup kurung dikali R dikali buka kurung D dibagi V tutup kurung dikali RD, di mana V sama dengan E plus D. WACC adalah tingkat pengembalian aset perusahaan, kita simbolkan RA, sehingga dengan rumus RA sama dengan buka kurung E dibagi V tutup kurung dikali R ditambah buka kurung D dibagi V tutup kurung dikali RD. R sama dengan RA plus buka kurung RA dikurang RD tutup kurung dikali
D dibagi E. Cost equity bergantung kepada RA itu tingkat pengembalian aset, RD tingkat pengembalian utang, D per E itu rasio utang equity atau DER. Proportion to menyatakan bahwa cost equity capital adalah fungsi linear yang positif dari struktur modal. Dengan menggunakan hutang yang semakin banyak, perusahaan dapat menggunakan sumber modal yang lebih murah semakin besar. Penggunaan sumber modal murah yang semakin banyak tersebut akan menurunkan biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan atau WACC. Jika tingkat keuntungan saham adalah konstan, dua efek yang saling berlawanan tersebut akhirnya menghasilkan nilai modal rata-rata tertimbang yang konstan. Hasilnya adalah nilai perusahaan akan konstan. Business and Financial Risks. Menurut M&M Proportion 2, bahwa cost equity bisa dibagi dua komponen, yaitu pertama, RA tingkat pengembalian aset perusahaan bergantung pada aktivitas operasional perusahaan. Business risk adalah resiko ekuitas yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan, tidak dipengaruhi oleh struktur modal. 2. Buka kurung E dikurang RD kurung dikali D dibagi E. Ditentukan oleh financial structure. Financial risk adalah resiko ekuitas yang berasal dari kebijakan finansial dari struktur modal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari kelompok saya tadi sebelumnya. Kita masuk ke slide M&M Proposition 1 dan 2 with corporate tax. M&M Proposition 1. Proposisi ini mengasumsikan bahwa pasar modal sempurna dan diberlakukan pajak. Implikasinya adalah penggunaan hutang dalam struktur modal menjadi sangat menguntungkan karena adanya taksil. Oleh karena itu, nilai perusahaan yang menggunakan hutang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan hutang, karena nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai perusahaan yang tidak berhutang ditambah dengan penghematan pajak karena bunga hutang. Interest tax adalah penghematan pajak dari perusahaan oleh perusahaan dari beban bunga atau beban hutang. Seperti kita lihat, ini adalah present value interest tax-nya TC kali D. Dan slide selanjutnya ini ada grafik. Ini adalah grafik dari nilai perusahaan yang memiliki hutang dan yang tidak berhutang. Yang orange itu yang memiliki hutang itu akan lebih tinggi daripada yang garis grafik hijau, perusahaan yang tidak memiliki hutang. Unlevered cost of capital adalah cost capital dari perusahaan yang tidak memiliki hutang. Itu ada rumusnya, VU sama dengan EBIT kali 1 min TC per RU. M&M Proposition 1, biaya modal akan meningkat seiring dengan meningkatnya hutang perusahaan. Penggunaan hutang yang lebih banyak berarti perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang lebih murah, karena biaya modal hutang lebih kecil dibanding dengan biaya modal saham, sehingga akan menurunkan biaya modal rata-rata atau WACC. Ya, di sini ada rumus WACC dengan notes-nya. RA itu cost dari resiko bisnis perusahaan, contohnya resiko aset perusahaan, itu RA. Dan RA min RD dikali D per E adalah cost resiko keuangan perusahaan. Misalnya keuntungan tambahan yang diminta oleh shareholder sebagai kompensasi terhadap resiko leverage. Oke, akan dilanjut oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah the value of the firm, yaitu value perusahaan sama dengan market claims ditambah dengan non-market claims. Market claims itu sendiri adalah claims yang didapat dari shareholders dan bondholders. Sedangkan non-market claims adalah claims yang didapat dari pemerintah dan potensial shareholders. Value perusahaan ini secara keseluruhan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan struktur modal.
Bagian dari value antar market claims dan non-market claims akan dipengaruhi oleh keputusan struktur modal. Dan yang terakhir adalah bankruptcy cost. Bankruptcy cost adalah biaya yang timbul setelah perusahaan dinyatakan bangkrut. Secara prinsip, perusahaan dinyatakan bangkrut bila nilai asetnya setara dengan nilai utangnya, sehingga nilai ekuitasnya bernilai 0. Bankruptcy cost terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah direct bankruptcy cost. Direct bankruptcy cost adalah biaya administrasi, biaya gaji pengacara, biaya gaji akuntan, biaya pengadilan, dan lain-lain yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah indirect bankruptcy cost. Indirect bankruptcy cost adalah kerugian ekonomi akibat bangkrut seperti waktu yang terbuang untuk mengurus seluruh masalah tersebut, yang dimulai dari penurunan penjualan selama perusahaan masih beroperasi dan ketika perusahaan bangkrut, dan terakhir adalah ketika perusahaan mengalami keterbatasan investasi modal.